لرضاء الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى حضرة جميع من علمني وإلى حضرة مؤلف هذا الكتاب السيد الإمام الكتب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد أصوله وفروعه شيء لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sudah ketemu semua? Lanjutan yang kemarin ya. Amma ba'du faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa man sakata 'anil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wadda'a annahu nawa bisukutihi at-tawaqqi an kasri qalbil mubashiri fahuwa syarikuhu fil ismi. Wa idza ta'allaqat an-niyatul habithatu bil 'amali at-tayyibi absadathu wa sayyarathu habithan kaman ya'malu salihati wa yanwi bidzalika tahsilal mali wal jahi. Fajtahid ya akhi an takuna niyatuka fi ta'atika maqsuratan ala ibtigha'i wajhillahi ta'ala wanwi bima tata'atahu minal mubahati al-isti'anata ala ta'atillahi ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semoga malam ini mendapatkan karunia berupa keberkahan daripada malam suci Ramadan. Terkhusus malam ini malam yang ke-17, malam nuzulul Quran dan juga malam haul ahlul badar. Mudah-mudahan nanti insyaallah kita di akhir kita baca salat badar tabarukan. Kita semua ini malam berada di dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka berkata penyusun kitab Risalatul Mu'awanah Gauthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah ini kata beliau lanjutan yang kemarin, wa man sakata, dan bermula siapa saja itu sakata diam siapa ia. Diam apa? Anil amri bil ma'rufi, daripada amar atau memerintahkan dengan yang ma'ruf. Wan nahyi anil munkari, dan diam dari melarang daripada perbuatan yang munkar. Diam dia enggak mau amar ma'ruf nahi munkar, dia diam aja. Wadda'a, dan dia mengaku annahu, bahwasannya ia, nawa, niat siapa ia, bisukutihi, dengan diamnya dia. Apa yang dia niatkan? At-tawaqi, menjaga
an kasri qalbil mubashiri, daripada menghancurkan hati pelaku mubashir. Bahwa maka bermula ia yang diam itu syarikuhu fil ismi, serikatnya di dalam dosa. Jadi ini masih bahasan tentang bahwasannya niat meskipun baik sekali, dia tidak mempengaruhi amal maksiat. Ya, sebagaimana penjelasan yang terakhir kemarin. Kemudian kita Imam Haddad, siapa saja yang diam, dia nggak mau amar ma'ruf nahi munkar, dia ngeliat sesuatu yang munkar gitu, umpamanya, dan dia bilang, ente kenapa diam aja gitu. Maka dia katanya, dia niat dengan diam itu, dia nggak menjaga perasaan pelaku gitu. Dia nggak mau ganggu orang, lagi enak gitu, umpamanya. Bahwa maka bermula dia syarikuhu fil ismi, itu malah kongsi dalam dosa. Nggak enak tuh ya, nggak enak. Jadi dalam konteks ini ada hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' babil lisani fa illam yastati' babil qalbi wa huwa ad'aful iman. Minimal inkar bil qalbi, minimal inkar bil qalbi. Kayak kita ngelihat orang saudara kita yang muslim nggak puasa gitu, kemudian minimal kita ngingkar dalam hati, karena kita kita rubah dia dengan kekuasaan kita nggak punya kuasa, kita omelin juga galakkan dia umpamanya. Maka minimal inkar bil qalbi. Tapi kalau dia punya kekuasaan, dia mampu, itu ranah dia umpamanya, tapi dia kemudian dia diam aja. Kenapa bang kita diam aja? Itu kan daerah ente punya kuasa di situ. Oh, orang lagi enak, kagak kesian aneh gitu. Jadi dia mengaku dia niatnya menjaga perasaan orang, justru dia malah kongsi dalam dosa. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, misalnya ngeliat orang pacaran gitu ya, enggak, yang udah melakukan perbuatan yang di luar batas, dia lihat gitu, kesian nih, lagi enak gitu, umpamanya. Ini umpamanya kan harusnya dia ngajak orang supaya ada 4 saksi kan. Oh, itu ada yang lagi nggak senonoh gitu, dia harus dia harus rubah itu. Tapi dia diam aja, dia bilang jaga perasaan orang. Wah, itu malah kongsi di dalam dosa. Bahkan ada satu keterangan dalam hadis, siapa orang lihat sesuatu yang munkar kemudian dia diam, itu syaitan ahras, setan gagu. Waliyadzubillah min dzalik. Kita nggak mau jadi setan gagu kan, jadi setan gagu lagi, udah nggak enak lah. Minimal ingkar bil qalbi. Kita nggak setuju dengan perbuatan itu, minimal itu. Kalau merubah dengan tangan nggak bisa, pakai lisan juga nggak bisa, hati nggak ngingkarin, maka itu selemah-lemahnya iman. Jadi kalau masih dia ngingkar di hatinya, dia masih ada imannya. Tapi kalau dia hatinya sama sekali nggak ingkar, dia sama bersekutu di dalam dosa. Kita lanjutin. Wa idza ta'allaqat, dan apabila berkaitan atau bersangkutan an-niyatul khabithatu, niat yang busuk, habis ini maknanya, bil amali thayyibi, berkaitan dengan amal yang suci. Jadi amalan suci disangkutin dengan niat yang busuk. Absadathu, maka merusak niat yang busuk itu akan amal yang suci, kata Imam Haddad. Wasayyarathu, dan menjadikan niat yang busuk itu akan amal yang suci khabisan, menjadi busuk juga. Masya Allah.
Jadi kalau ada amalan yang baik, yang suci, amal soleh, tapi niatnya jelek atau busuk, maka amalan itu ikut menjadi busuk. Masya Allah, serem ya. Jadi kayak kita umpamanya makanan lezat tuh, umpamanya nasi biryani, tapi kasih racun. Ada yang tahu nggak tahu racun situ? Nggak ada yang tahu. Nah, maka niat yang busuk itu kayak racun. Niat yang busuk itu kayak nggak ada yang tahu. Di sini dicontohkan sama Imam Haddad, kaman ya'malu salihati, seperti orang yang beramal atau berbuat, siapa man as-salihati, akan amal-amal saleh. Dia beramal amalan amal saleh, tapi dia wa yanwi bidzalika, sedangkan niat ia bidzalika, dengan yang demikian itu amal salehnya, dia niat tahsilal mali wal jahi, untuk mendapatkan harta atau kedudukan. Seperti ada orang, dia beramal soleh, dia berbuat dengan perbuatan yang suci, kayak sholat, baca Quran, sedekah, kan itu amal soleh. Tapi niatnya supaya dapat harta atau kedudukan, maka itu niatnya jadi apa? Niat sholat supaya apa? Dapat kedudukan di mata orang. Serem ya? Wah, ya, Masya Allah. Jadi kata Imam Haddad, amal yang sholat itu berubah jadi amalan yang busuk. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Lalu bagaimana? Kan kadang kita menimbang-nimbang tuh setiap kita perbuatan. Maka dijelaskan kata ulama, kalau amalan-amalan yang memang tidak harus kelihatan orang, kayak sholat jamaah, kayak baca Quran, baca aja udah, baca aja, kerjain aja. Tapi kan ada amalan-amalan yang harusnya orang nggak tahu, kayak puasa, gitu kan, kayak doain orang. Aneh doain ente tiap malam. Kan harusnya orang itu nggak tahu kan. Karena doa kita kepada saudara kita dengan diam itulah tanda cinta. Belum dapat kita disebut cinta kalau belum bisa doakan saudara kita dalam kesunyian. Dia malah cerita-cerita, tahukah kamu tiap malam aku mendoakan kamu, gitu. Ada yang gitu ya. Jadi kan doa itu amal soleh. Doa amal harusnya kan orang nggak tahu orang. Justru itu untuk kebaikan yang luar biasa, bukti cintanya dia dan saling mencintai karena Allah itu luar biasa. Tapi malah ceritain, jadi sum'ah namanya. Wah, itu jadi busuk itu. Jadi tadinya niat amal solehnya baik berubah menjadi busuk karena niatnya busuk. Kecuali yang mesti kita sebutkan kemarin, ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti katanya Nabi, sedekah tidak akan mengurangi harta. Dia sedekah untuk mendapat kelipatan, silakan kalau memang ada keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan orang-orang soleh adalah orang yang kalau beramal mereka lupa. Mereka lupa. Kan itu pesannya apa? Pesannya Luqmanul Hakim alaihissalam kepada anaknya. Kamu harus lupa dengan semua perbuatan baik kamu. Gitu. Ini kita susah ya. Susah. Kalau bukan gara-gara gua malu itu, gitu. Malah ada orang kan gitu, malah ada orang dia bikin masjid, dia bikin sumur, dia bikin yayasan, dia tinggal, orang sudah ngurusin, ahli warisnya dicari nggak ada, gitu kan. Malah seneng begitu. Jadi seneng kalau amal solehnya orang nggak tahu. Itu ilmunya wali kan. Ya sekali-kali bolehlah kita praktekin, enggak? Boleh kita praktekin. Kita lagi jalan buang duit 10.000, siapa yang ngambil itu enggak? Umpamanya. Jadi contohnya Imam Haddad mencontohkan daripada amal baik tapi berkaitan atau nyangkut di dalamnya niat yang buruk.
itu seperti orang berbuat amal soleh, tapi dia niat ketika beramal soleh itu supaya dapat harta atau dapat kedudukan di mata orang. Fajtahid ya akhi, katanya, maka berjihadlah engkau, ijtihad, bersungguh-sungguh. Jihad kita tiap hari memang. Fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah oleh kamu ya akhi, wahai saudaraku, antakuna niyatuka, bahwa ada apa niat kamu, fi ta'atika, di dalam ketaatan kamu, maksuratan, itu terbatas, ala ibtigha'i wajhillahi ta'ala, atas mencari muka kepada Allah Ta'ala. Jadi disarankan, kata beliau, berupayalah dengan sungguh-sungguh supaya niat kamu di dalam ketaatan itu terbatas untuk mencari muka kepada Allah Ta'ala. Wah, lumayan, ini luar biasa nih. Jadi mencari ridhonya Allah, karena ridhonya Allah Ta'ala diumpetin pada amal soleh. Kita nggak tahu. Nah, kita berharap mudah-mudahan ini malam kita dapetin ridhonya Allah Ta'ala. Wanwi, tadi kan ketaatan tuh, atau amal soleh, baik yang fardu maupun yang sunnah. Kemudian disebutkan kata Imam Haddad, wanwi bima tata'atahu, dan berniatlah kamu dengan apa yang kamu praktekkan ia, minal mubahati, daripada hal-hal yang mubah, perkara-perkara yang boleh, bukan yang fardu, bukan juga sunnah. Niatin al-isti'anata, menjadi penolong, ala taatillahi ta'ala, atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nanti ini ntar akan dijelaskan sama beliau, insyaallah. Ini himbauan dari beliau, katanya, wahai saudaraku, bersungguh-sungguhlah kamu supaya niat kamu di dalam taat itu dibatasi, artinya enggak lebih dari kurang daripada kita mengharap ridhonya Allah. Kemudian pada hal-hal yang mubah, entah itu beli motor, entah itu beli rumah, kan semua mubah itu, entah itu makan, itu jadi sarana kita buat menolong buat taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, karena bacaan kita banyak nih insyaallah. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annahu, bahwasanya, yutasawwaru, bisa terjadi, ayajtami'a fil amalil wahidi, di dalam amal yang satu, apa, niyatun katsiratun, niat-niat yang banyak. Kata beliau, dan ketahuilah bisa saja satu amalan berhimpun di dalamnya banyak niat, katanya. Bisa saja, kata Imam Haddad. Wa yakunu, dan jadi, lil amili, bagi yang beramal, bikulli niyatin, dia dapatkan dengan tiap-tiap niat, minha, dari niat-niat yang banyak itu, sawabun tamun, pahala yang sempurna. Jadi katanya Imam Haddad, bisa saja satu amal soleh itu banyak niat, dan dia akan dapatkan pahalanya sempurna. Pahalanya sempurna. Seperti kayak kita niat di sini ngaji. Pertama, niat mencari ridha Allah. Yang kedua, niat mensyiarkan agama. Karena syiar agama pakai ilmu, nggak bisa nggak pakai ilmu. Kemudian kita niat bersyukur atas nikmat sehat dan nikmat akal sehat. Itu kan niat lagi itu. Kemudian kita niat silaturahim. Kita niat lagi menghidupkan malam-malam Ramadan. Kan bisa aja tuh. Tapi begitu nggak tadi tuh? Kayaknya belum ya. Niat mau bertemu saudara kan banyak itu kan, banyak niat-niat baik bisa dikumpulkan gitu. Dan bayangin kalau semuanya diterima, kita pulang berapa gembulan gitu Bapak?
Ya, berapa game bola gitu ya bawa itu. Tapi nggak kepikiran ya. Nah, ini ada misalnya ntar. Misaluhu minat ta'ati. Itu perumpamaannya daripada ketaatan-ketaatan. Nah, jadi apa? Bisa saja satu amalan dengan banyak niat. Maka diumpamakan sama Imam Haddad radhiyallahu an, perumpamaannya daripada ketaatan-ketaatan ayyanwiya bi qiraatil Qur'ani, bermula bahwa berniat ia dengan membaca Quran. Nah, niatnya apa aja nih ketika baca Quran? Diajarin sama beliau. Yang pertama, munajat Allah Ta'ala. Dia niat munajat kepada Allah Ta'ala. Jadi katakanlah bahasanya munajat itu berbisik kepada Allah Ta'ala. Nah, hati yang berbisik, yang berdoa, berharap kepada, berdialog kepada Allah Ta'ala. Niat pertama munajat kepada Allah Ta'ala ketika membaca, kan ini bulannya nih. Fa innal qari'ah, maka sesungguhnya qari, orang yang membaca Quran, itu munaji rabbih, orang yang sedang munajat kepada Tuhannya. Oh iya, kata Muhammad, orang yang baca Quran sejatinya dia sedang munajat kepada Tuhannya. Kemudian wayanwiya, atap kepada ayanwiya, wayanwiya istiharajal ulumi minal Qur'ani, dan dia berniat di dalam membaca Quran itu istiharaja al-ulumi, apa, supaya mendapatkan ilmu minal Qur'ani, daripada Quran. Fa innahu ma'dinuha, maka sesungguhnya Quran itu ma'dinuha, gudangnya ilmu. Ini bagi orang yang sudah tahu ilmu alat ya, udah tahu ilmu alatnya, udah tahu ilmu ma'aninya, bayannya, tafsirnya gitu. Tapi ente yang belum bisa, niatnya nggak apa-apa. Karena setiap kita baca Quran ada sesuatu ntar yang akan, ajibnya Quran, baik yang baca ngerti ke enggak ngerti ke, sama-sama nikmat. Ajibnya Quran itu, baik yang ngerti bahasa Arab atau ngerti bahasa Quran maupun yang enggak ngerti, sama-sama bisa nikmat, sama-sama bisa khusyuk, sama-sama bisa itu, walaupun dia enggak ngerti, bisa asik. Itu mukjizatnya Quran. Kemudian lagi, itu dua tuh niatnya tuh ya. Yang pertama niat munajat kepada Allah. Yang kedua niat supaya dapat ilmu. Wa yanwiya naf'a nafsihi was-sami'ina. Diceritakan ini ada yang lain nih. Mustami'in. Itu mustami'in ya? Iya, di sini nafsihi. Maka kita sarankan cetakan Darul Hawi karena langsung dari keluarga Imam Haddad. Wa yanwiya, dan dia berniat naf'a nafsihi di sini, memberi manfaat buat dirinya sendiri. Kalau di situ mustami'in. Mustami'in itu pemerhati, yang nyimak gitu. Jadi kalau kita baca Quran, kita niat ada yang nyimak gitu. Di samping kita, umpamanya, oh ntar nih kalau anda baca salah bisa dibenerin sama dia nih gitu. Gitu. Biasanya di samping dia yang lebih ngerti gitu kan. Wasami'ina, dan orang-orang yang mendengar. Yang dengar aja, walaupun gak nyimak, dia dengar. Kan orang dibacain Quran enak gitu. Enak. Tidur. Pokoknya kalau ente baca Quran dengan tartil, pokoknya ngerti atau tidak ngerti, pendengarnya enak. Ente baca waya apa aja pantas aja Quran mah. Ya, di pagi-pagi pantas nggak? Siang, sore, maghrib, habis maghrib tuh ya, pantas. Bisa pantas, tengah malam masih pantas, walaupun ente iseng bebek. Jadi orang akan mengambil manfaat. Kita bisa memberikan manfaat kepada orang yang menyimak maupun yang cuma dengar.
Jadi antara sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ada yang tiap malam baca Quran berapa juz gitu kan. Itu kan nanti dengerin apa? Malaikat pada mendengarkan. Itu dikasih contoh di sini Imam Haddad berapa niat tuh? Pertama niat munajat kepada Allah. Kedua niat mendapatkan ilmu. Yang ketiga niat supaya memberi manfaat. Di sini buat dirinya maupun pendengar. Orang kalau sering baca Quran itu menguatkan akidahnya, menguatkan yakinnya. Di antara cara penguatan keyakinan adalah sering-sering baca Quran. Ila ghairi dzalika, sampai selain yang demikian itu, dari yang kita sebutkan di atas tadi, dari munajat, dapat ilmu, memberikan manfaat, minan niyatis salihatil hasanati, daripada niat-niat yang saleh, yang baik, hasanati yang bagus. Oh, banyak. Yang penting jangan di TV supaya didengar orang. Wah, suara aneh bagus nih. Jadi niatnya busuk itu kan? Niatnya busuk. Itu dicontohkan dari amal soleh. Karena baca Quran termasuk amal soleh. Cara takarub kita kepada Allah Ta'ala yang paling utama diantaranya baca Quran. Maka itu ketaatan. Itu contoh yang ketaatan. Wa misaluhu minal mubahati, dan contohnya atau perumpamaannya daripada satu amalan bisa banyak niat. Minal mubahati, daripada perkara-perkara yang mubah. Tadi yang taat, yang ketaatan, sekarang yang mubah. Apa? Bermula at-tanwiya bil akli imtisala amri rabbika. Dan itu perumpamaannya daripada satu amalan banyak niat, minal mubahati, daripada amalan-amalan yang mubah. Bermula at-tanwiyah, bahwa engkau niat bil akli, dengan makan. Ini lagi makan, dia niatnya apa nih? Kan mubah tuh makan tuh. Yang pertama niatnya imtisala amri rabbika. Niat apa? Mengerjakan perintah Tuhan kamu, katanya. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Duhai orang-orang yang beriman, kata Allah, kulu, makanlah oleh kalian, min thayyibati, daripada makanan-makanan yang baik yang kamu dapatkan secara halal, ma razaqnakum, akan apa yang kami karuniakan kepada kalian. Jadi ketika dia makan, disuruh Allah Ta'ala makan tuh. Gitu. Ya. Jadi ada orang niat ketika makan mengerjakan perintah Allah, karena Allah yang suruh. Hai orang-orang yang beriman, makan, katanya. Makan dari apa-apa yang baik yang kamu dapatkan secara halal. Jadi niat pertama itu, niat mengerjakan perintah Allah. Itu Al-Quran Al-Baqarah ayat 172. Wa tanwi bihi at-taqawi, dan engkau niat dengan makan juga at-taqawiyya ala ta'atillahi ta'ala, dan kamu berniat dengan makan supaya kuat untuk taat kepada Allah Ta'ala. Ente bayangin kalau ente nggak makan, bisa nggak ibadat? Hah? Bisa nggak? Nggak bisa, lemes. Nggak makan gitu, seharian gitu, terus suruh sembahyang, lemes. Suruh apa lagi? Suruh ngaji, lemes. Baca Quran, lemes. Jadi dia ketika makan punya niat selain tadi apa? Ini perintah Allah Ta'ala yang makan nih gitu. Tapi dalam hati jangan ngomong. Ini ngomong. Ana makan ini disuruh Allah ini. Enggak, dia itu emang di hati kan, niat itu amalan hati kan. Niat itu amalan hati, bukan amalan badan, bukan amalan mulut. Kalau udah di mulut ya
Tergantung siapa yang ngucapin deh. Niatan hati. Bayangin ya, sampai kita dibimbing sampai segini Imam Haddad. Kamu makan, itu disuruh sama Allah Ta'ala. Disuruh sama Allah Ta'ala. Makan mereka. Jadi niat pertama disuruh karena sama Allah Ta'ala. Yang kedua, supaya kuat, taat, kuat ibadat. Kemudian lagi, watanwiya at-tasabbuba fi istihraj syukri minka li rabbika. Dan kamu berniat mencari sebab supaya bisa mengeluarkan rasa syukur dari kamu, fi istihraj syukri, di dalam untuk mengeluarkan rasa syukur minka dari kamu, li rabbika, kepada Tuhan kamu. Idh yaqulu subhanahu, ketika berfirman yang maha suci ia, apa katanya Allah Ta'ala? Kulu min rizki rabbikum washkuru lah. Makanlah oleh kalian dari rezeki Tuhan kalian dan bersyukurlah kalian kepadanya, gitu. Itu surat Saba ayat 15. Jadi niat yang ketiga, dia makan supaya apa? Bisa syukur. Di depan kan kayak buka puasa nih. Ada korma ya enggak? Ada apa? Ada banyak ya. Kata gitu, banyak amat ini. Udah makan aja semampu yang kita bisa. Kemudian supaya apa? Supaya syukur Allah berikan kita nikmat rezeki.